Baik, waduh, Kembali selamat lagi. malam. Selamat malam. Habis 7 maghrib malam. kan ya, udah hampir jam 7. Udah Masih lama di kita kantor nggak. nih kita. Tuh. Udah lama kita nggak ketemu lagi ya. Iya. Udah Udah hampir sebulan loh. Oh, belum lah. Oh, belum ya? Ya, 2 minggu, sekitar 2 3 mingguan. 3 lah. mingguan, 3 Iya, mingguan. Ya malum sibuk itu ngurus dunia. Oke, Berat, kita berat. ketemu lagi ya. Setelah ini kita bicara-bicara lagi yang lebih spesifik. Nggak tahu ini topik kalian apa ini ya. Tapi biasa kerjaan kalian ini kan YouTube Oke. kan. Betul. Jangan lupa untuk teman-teman untuk subscribe, like, dan share dong ke teman-teman lainnya. Kan juga ini menambah ilmu dan wawasan, betul nggak Mas Jangan Eri? lupa lonceng notifikasinya harus dinyalain. Iya. Iya guys. Kita punya wajah baru nih sekarang nih. Hai. Ini anak pintar-pintar semua ya. Jadi pertanyaannya pasti setiap saat semakin dalam dan berisi. Betul. Itu Harus menantang. begitu, Pak. Iya. Harus begitu. Iya. Itu. Oke. Apa ini yang mau ditanyain? Ya. Jadi karena tadi Mr. Aim nih nyebut kita ini lagi sibuk ngurus dunia, Oh, kita tuh. akan Apa ngobrolin nih? perihal persoalan masalah di dunia. Wah. Macam-macam ya, Lumayan Pak ya. kan? Macam-macam Ini ya. macam-macam. Macam-macam Karena ya. Sangat berat ini kelihatannya. Akhir-akhir ini tuh kayak lagi gaduh-gaduh banget nih kayaknya permasalahan dunia nih. Banyak Ribet yang ya. satu belum selesai udah muncul yang baru Iya. lagi. Ruwet. Rumit ini, rumit. Ruwet. Jadi sebenarnya nih Mas Erik, seperti yang Mas Erik kan baru nih, wajah baru nih kan. Kita nih sebelumnya itu sudah memberikan episode tentang perang Rusia dan Ukraine. Oke. Ya. Yang berdampak sangat besar kan. Waktu itu ya, Iya, sekitar waktu- Maret ya mungkin betul, sekitar bulan Maret tuh kita sudah nge-publish untuk perang Rusia dan Ukraine. Nah, kita pengen tahu nih tanggapan Mr. AM. Update-nya ya. Update-nya bagaimana menurut dari pandangan Mr. AM untuk Oke, perang Rusia dan jadi Ukraine? kita flashback ya ke peristiwa perang Rusia dan Rusia, Ukraine Ukraine. ya. Kalau waktu itu kita membahas ya tentang kenapa sih terjadi seperti ini ya. Nah, kemudian sekarang saya ingin update kenapa kok berlarut-larut. Ya. Yang waktu itu mungkin notabene Rusia menganggap Ukraine kecil. Ya, paling hitungan minggu, Iya. hitungan sebulan itu selesai, yang gitu kan. Ternyata tidak. Ya kan. Nah, jangan anggap enteng ini. Benar. Nah, itu. Dan ini sudah ada sejarah juga dulu, ya, tahun 60-an. Itu Amerika, negara besar, itu menginvasi ke Vietnam kan. Betul. Oh Nah, ya. ternyata sekian tahun kemudian itu berlarut-larut kan sampai berapa tahun, akhirnya tahun berapa itu 74 atau 76 ya. Kurang lebih 5 Itu, tahun lah. 5 tahunan lebih ya. Itu malah Amerika yang hengkang. Nah, kemudian setelah itu kemarin ya kan belum lama itu 20 tahun lebih Amerika invasi ke Afghanistan. Betul, ke Afghanistan. Tuh. Ya toh, yang mungkin menganggap ini boneka kucing ini Iya. itu dilipat-lipat selesai nih gitu kan. Ternyata Taunya 20 tahun. juga. Dan begitu 20 tahun hengkang juga. Sekarang Taliban yang menguasai Betul, Afghanistan. Taliban. Betul. Nah, jadi di sini kita kembali ke perang Rusia dan Ukraine. Ya enggak? Nah, saat ini saya melihat ya kenapa ini cukup lama. Ya karena rakyat Ukraine ya itu melawan dengan segala macam sumber daya. Betul. Ya. Tanpa disangka-sangka. Tanpa disangka-sangka. Disangka-sangka. Ya bahkan atlet-atletnya mereka pun yang dulu mungkin ikut olimpiade dan segala macam, mari kita kembali untuk berjuang. Oh, iya. dikerahkan. Ya, semua. dikerahkan, ya. Sampai pegang senjata ya. Pak, Iya, ya. bahkan ada yang artis-artis bintang film segala macam TTP juga ikut. Itu artinya negara memanggil, ya kan? Nah, nasionalisme inilah ya yang mungkin tidak disangka-sangka oleh Rusia, ya. Nah, kemudian ada faktor-faktor teknis lainnya yang mendukung ya, ada kesalahan dalam waktu penyerbuan, arahnya datang ya itu strategi militer aja ya mungkin banyak yang akhirnya banyak tank-tank Rusia yang terjebak di rawa. Betul. Ya akhirnya ya semuanya tidak bisa, Tidak bisa jalan. invasi, nggak bisa jalan dan segala macam ya akhirnya memperlambat proses strategi pertempuran itu dan akhirnya berlarut-larut sampai sekarang. Nah, di dalam konflik suatu negara ya itu boleh kita memenangkan pertempuran, tapi belum tentu menang perang. Oke. Ya, artinya sekarang Ukraine dibombardir terus.
beberapa wilayahnya sudah dikuasain ya, mungkin Donbas ya dan yang lain-lain kan begitu kan. Itu mungkin 2-3 provinsi ya udah diklaim dikuasai ya. Mungkin secara pertempuran Rusia mengklaim kita menang. Tapi secara perang dia belum menang. Belum tentu. Betul. Nah, demikian juga yang terjadi waktu di Afghanistan. Secara pertempuran Amerika menang. Korbannya Afghanistan berlipat-lipat daripada korban tentara Amerika. Begitu juga waktu di Vietnam. Tetapi endingnya siapa yang menang perang? Nah, siapa yang menguasai selamanya? Ya, siapa yang hengkang? Nah, dunia melihat kan. Nah, ini pun juga mungkin akan terjadi di Rusia dan Ukraina ya. Prediksi saya sih ini tidak sesingkat apa yang kita bayangkan. Betul. Ya, karena Ukraina itu juga satu ras ya. Itu nggak beda-beda jauh dengan orang Rusia. Berarti kayak civil war gitu ya? Iya, perang saudara. ini nanti kayak civil war. Jadi artinya dua negara yang sebenarnya satu ras, ya antar saudara berperang. Nah, teknologinya pun Ukraine nggak kalah. Iya. Itu. Nah, inilah yang saya punya prediksi ya ke depan ya apa yang akan terjadi ya kalau ini sampai berkepanjangan. Nah, memang kelihatannya muluk-muluk ya, tetapi ini tidak menutup kemungkinan ya. Kita harus waspada ya. Perang Rusia Ukraina ini juga bisa menjadi trigger ya untuk perang dunia ketiga. Artinya apa? Begitu berlarut-larut semakin panjang ya. Kan Rusia mengkalkulasi. Iya. Sudah sekian puluh ribu, sekian ratus ribu rudal, sekian itu ribu militer ya, seluruh persenjataan konvensional itu dikerahkan. Sudah dikerahkan. Tetapi berlarut-larut mungkin keadaan malah akan kebalik. Ukraina mungkin semakin kuat ya, naluri perangnya ya, taktik strateginya ya, itu karena dia menguasai medan negaranya. Iya. Tidak menutup kemungkinan hitung-hitungan kalkulasi dibom nuklir. Nah, kalau sudah dibom nuklir, ya sudah. Inilah permulaan perang dunia ketiga. Tidak akan negara lain membiarkan itu terjadi. Negara lain membom nuklir negara lain, ya. Karena itu sudah genocide yang terang-terangan, perang yang terang-terangan. Artinya tidak ada lagi pemisahan antara kombatan dan non kombatan. Mau kombatan, mau non kombatan, mau sipil, mau anak-anak, semua ibu-ibu, semuanya di bumi hanguskan. Nah, kalau udah seperti itu, artinya nilai kemanusiaan dunia ya itu sudah pecah. Sudah dipertanyakan. Nah, inilah yang saya prediksi ya. Hal seperti ini mungkin masih dianggap terlalu dini, terlalu bombastis. Namun arah ke situ dari segi analisis militer ya. Itu saya secara pribadi ya, pengalaman itu mungkin akan terjadi ya. Dan ini kalau terjadi efeknya luar biasa kepada seluruh bangsa-bangsa di dunia. Dan apa efeknya kepada bangsa Indonesia ya, ini akan sangat luar biasa. Karena apa? Baru berjalan sekian bulan saja efek terhadap ekonomi dunia sudah kelihatan dampaknya. Bagaimana Rusia sudah mau menyetop ya pasokan gasnya ke Eropa. Itu mayoritas gas di Eropa dipasok dari Rusia. Betul. Kemudian pangan, gandum, ya yang terbesar itu kan dari Rusia dan Ukraina. Ya, jadi ada beberapa negara itu yang malah kekurangan gitu ya, Pak ya, suplai makanan. Bener. Nah ini saya rasa ya ke depan ini akan mengerikan kalau segera tidak diakhiri yang namanya perang Rusia dan Ukraina ini. Nah caranya ya bagaimana? Ya mari kita seluruh dunia ya bagaimana ada PBB itu kemarin juga presiden kita juga sudah ke sana ya apapun hasilnya kita tetap sebagai negara yang proaktif, bebas aktif tapi ikut aktif dalam perdamaian dunia sudah dilakukan ya semuanya ya dunia nanti akan melihat ya bagaimana endingnya. Nah kita berharap ya tidak sampai apa yang saya katakan tadi yang melibatkan bom nuklir dan lain sebagainya ya akan bisa diselesaikan dengan soft lah ya sehingga kita bisa membangun lagi dunia ini ekonomi dengan yang lebih baik ya. Betul. Pengalaman-pengalaman ini ya itu deh saya rasa ya update-nya nih untuk ya, perang Rusia Rusia tentang dan perang Ukraina dan
Rusia ya. Rusia, So, kita lihat aja nanti endingnya ya. Nah, itu menarik ini. Semoga nggak sampai perang dunia ketiga sih. Jangan dong. Saya khawatir. Satu rudal nyasar ke sini. Bahaya itu. Nuklir itu kan. Jauh sih, jauh sih. Kan kacau ya toh. Masih pengen hidup kita ini. Gitu. Karena nuklir sekarang ini saya dengar-dengar bisa 2000 kali ya daripada bom nuklir Nagasaki dan Hiroshima. Nagasaki dan Hiroshima aja udah luar Udah biasa lantah. efeknya. Ya, Tentunya satu bayangin. kota udah hancur. Wah, ya sampai 1000-2000 kali lipat ya tuh karena teknologi kita kan luar biasa ya. Iya, Itu kan makin improve lah iya, teknologi ini. teori fusi ya, rantai ya, neutron ya, itu atom ya, bom atom namanya kan bom atom, bom nuklir ya. betul. Oke, aduh ngeri sekali pertanyaannya ini. Ini semakin lama aku harus semakin buka primbon ya, Iya. Mbah Google ini kalau Kita perlu ini. juga nih, kita nonton Mr. AM aja udah dapat wawasan dan Betul, ini solusi. wawasannya sebenarnya sangat berharga ini kan. Iya. Iya. Oke, mungkin Mas Enrico Ya gini ini Mr. pendatang AM, baru tadi nih. Mr. AM sempat nyebutin bahwa perang Rusia Ukraina ini kan dampaknya luas ya Mr. AM ya, termasuk terhadap sektor ekonomi dunia nih. Nah saat ini juga kan dunia ini sedang dilanda dengan inflasi Mr. AM. Mulai dari Amerika di mana rupiah kita melemah ke Iya, dolar saat iya, ini kalau iya. nggak salah 15.000 Iya, rupiah kita iya. untuk $1, Eropa bahkan Iya, Asia. iya. Bagaimana tanggapan Mr. AM? Ya, oke ya. Jadi saya rasa ini ada korelasinya ya antara keadaan dunia ini ya yang tidak stabil ya dan perang Rusia Ukraina ini juga akan berpengaruh luas ya ini dan Amerika juga mengalami goncangan-goncangan ekonomi yang luar biasa ya karena dengan perang ini ya dia tidak bisa mengekspor ya barang-barangnya juga, demikian juga negara-negara lain ya seperti itu. Nah, oleh karena itu setiap negara membuat formula ya, rumusan ya bagaimana untuk mengamankan ekonominya mereka ya. Bagi negara yang mempunyai devisa yang cukup besar ya seperti Amerika mungkin juga akan banyak berpengaruh ya terhadap negara lain ya. Oleh karena itu sekarang di Amerika juga dilanda inflasi yang cukup tinggi ya karena pengangguran juga meningkat ya. Diperparah lagi dengan kondisi Covid kemarin ya kan. Amerika juga paling buruk ya, terbesar di dunia. Namun saya juga cukup salut juga ya saat ini dengan kinerja ya dari moneter Amerika juga ya membuat suatu kebijakan-kebijakan yang bisa malah memperkuat nilai dolar ya. Kemarin itu kalau tidak salah 10 mata uang terkemuka di dunia. Itu semuanya minus, turun anjlok ya, itu terhadap dolar Amerika ya. Nah nanti ke depan ya kondisi seperti ini suka tidak suka mau tidak mau kita tidak bisa membantah akan berimbas ke Indonesia dan sekarang juga sudah kita rasakan. Ya rupiah kita juga langsung melemah. Ya, masuk ke angka 15.000 rupiah per $1 kan. Nah ini juga warning ya bagi pemerintah kita apa yang mau kita lakukan kan dengan kondisi seperti ini. Nah inilah ya hal yang sangat kita waspadai ya dampaknya kepada lokal ya nasional kita ya domestik kita, apa yang harus kita siapkan ya, sedia payung sebelum hujan ya, resource mana yang harus kita pakai formula ya untuk reserve ya segala macam sehingga ketahanan bangsa ini ya itu akan tetap terjaga lah ya. Andai kata dunia mengalami resesi ya kita tidak terlalu down lah seperti negara-negara lain ya, karena sampai saat ini saya melihat Indonesia masih cukup kuat secara ekonomi ya. Kemarin di Covid ya itu Indonesia juga sudah cukup bisa survive ya itu sehingga tidak terlalu terpuruk ya secara ekonomi, walaupun beberapa negara maju ya apalagi negara-negara yang berkembang, negara-negara menengah itu dengan Covid saja banyak yang hancur. Jatuh yang hancur ya, dan kita masih bisa bertahan dengan cukup baik. Dan sekarang pertumbuhan ekonomi ya growth capital kita juga sudah mulai positif ya, itu kita berharap akan semakin bagus lah ya. Saya rasa pemerintah juga sudah memikirkan untuk mengantisipasi ya, moga-moga tidak terlambat. Mungkin karena adanya Covid juga kan sudah mikir jauh lebih ke depan untuk mitigasi strateginya. Dan ini juga selaku kontribusi kita ya di channel ini ya untuk mengingatkan ya kepada seluruh stakeholder kan ya untuk kita sedia payung sebelum hujan
ya. Karena analisis prediksi ya ke depan ini harus matang ya, harus mantap ya. Apalagi tentang pangan, energi ya. Ini ke depan kita akan mengalami kesulitan ya. Kalau tidak salah kemarin dari kalau pangan itu apa? PBB, FAO ya. Ya kan? Iya. Ya, itu kan sudah merilis ya bahwa ke depan akan ada sekitar 1,2 miliar mungkin ya manusia yang akan kekurangan makan di dunia ini ya, karena dengan keadaan dunia yang sedemikian ruwet itu seperti itu ya toh. Lagi sedang tidak baik-baik saja. Ya, demikian juga WHO ya kesehatan ya juga sudah merilis ya itu beberapa negara-negara yang berperhatian khusus ya karena COVID seperti ini. Bahkan China sekarang pun juga sudah lampu kuning ya, beberapa provinsi. Mulai lockdown lagi, Pak? Ya, beberapa provinsi kan mulai di lockdown ya. Ini tentunya juga akan menimbulkan dampak-dampak yang sangat luas di bidang ekonomi ya. Tapi ya alhamdulillah ya kita tetap harus semangat ya sebagai bangsa Indonesia. Namun juga tidak boleh kita lengah ya, kita tetap harus waspada ya. Kita harus pintar ya menghadapi kondisi ini dengan cara-cara yang brilian ya. Saya rasa itu ya pertanyaan tadi tentang ekonomi dan sedikit menyinggung tentang inflasi dunia ya gitu. Oke, jadi kan tadi kan Mr. M juga menyinggung tentang dampaknya nih untuk beberapa negara. Selain dari perang Rusia dan Ukraina, kita rada menyinggung tentang kondisi di Sri Lanka. Karena sekarang ini lagi tren banget nih Mr. M tentang Sri Lanka yang dimana lagi viral banget di berita ini. Warganya pada menyerbu rumahnya presiden, sedangkan presiden dan keluarganya tidak ada di tempat. Jadi mereka ada yang nyebur ke kolam renang, ada yang pakai tempat tidur, maksudnya sampai separah itu karena mirip negara waktu Taliban masuk ke istana presiden. Betul, seperti itu. Itu ada yang main pakai stick golfnya presiden. Iya, jadi menurut Mr. M gitu, gimana sih tanggapannya tentang kondisi Sri Lanka gitu loh? Kok bisa sampai sejauh itu dampaknya? Jadi gini Mbak Baby ya, kondisi Sri Lanka ini kalau kita bisa melihat beberapa berita setahun sebelumnya, itu sebenarnya sudah banyak para ekonom yang meramalkan Sri Lanka ini akan jatuh. Ya, itu. Jadi ada namanya waktu itu judulnya jebakan hutang. Ya, karena kan masalah gini, karena Sri Lanka kan terlalu keberatan hutang kan. Padahal kalau dilihat hutangnya ya kita bandingkan negara kita ya, bebannya tidak terlalu besar ya, kalau nggak salah hanya sekitar 58 miliar US dollar ya itu. Nah, jadi tapi bagi negara Sri Lanka itu sudah merupakan suatu hal yang sangat berat. Nah, di sini sebenarnya kalau saya melihat bukan semata-mata dari hutang. Ya, hutang itu baik-baik saja, boleh-boleh saja. Ya, bahkan dalam suatu hitungan ekonomi kadang kita malah harus berhutang walaupun kita punya duit. Nah, hitungan ekonominya begitu ya, nggak perlu saya tunjukkan lebih jauh lah ya. Tapi, jadi nanti kelas 2 jam. Nanti panjang lebar. Nah, jadi menurut saya permasalahan di Sri Lanka ini tidak semata-mata hutang. Ya, utang itu oke, itu menjadi beban, tetapi manajemen, ya, manajemen pemerintahan, tata kelola ekonomi negara, ya, dalam hal ini tidak brilian, tidak pintar, sehingga tidak bisa mencari solusi untuk membayar beban hutangnya. Nah, artinya manajemen ekonomi negara, ya, tata kelola negara, ya, itu pasti salah. Nah, salah ini ada dua, ya. Salah karena secara ekonomi itu memang real, salah. Kita kan bisa kan secara ekonomi ya toh. Waduh, kita salah ngambil strategi, ya. Tapi real, ya. Nah, itu sebenarnya nggak terlalu susah, ya. Tinggal kita cari partnership, itu investor, partner strategis, build out. Ada Bank Dunia, ada IMF dan lain sebagainya, ya. Itu kalau semata-mata hanya masalah manajemen, pure reality management. Namun, nah ini sisi lain. Bila ekonomi ini berantakan dikarenakan tata kelola ekonomi yang dalam tanda kutip, nah dilakukan oleh orang-orang ya yang memang bermain, menyelewengkan, bermain dengan uang negara itu. Ya, karena kita semuanya tahu Presiden Sri Lanka sekarang beserta keluarganya, adiknya dan lain sebagainya
banyak mendudukin menteri itu macam-macam menteri itu, ya. Ada menteri keuangan, menteri perdagangan, menteri pertahanan, ada juga yang menjadi dirjen dan lain sebagainya. Artinya mayoritas keluarga tidak itu objektif gitu ya. Oligarki, Pak. Ya, silakan aja apapun bentuknya lah ya. Intinya para kabinet ini, para menterinya, bahkan sampai ke tingkat dirjen-dirjennya itu kerabat semua. Ya, ini yang saya tahu ya, yang saya dapatkan ya dari berita-berita ya, nanti semuanya juga bisa dicek ya, berapa sih kerabatnya yang terlibat dalam pemerintahan itu. Menteri apa aja, dirjen apa aja, itu bahkan sampai ke tingkat-tingkat level kepala-kepala daerah juga. Nah, itu silakan ya, nanti banyak Anda lebih pintar lah mencari data itu ya. Kita Tetapi juga pernah ini baca. ya secara makro ya seperti itu. Nah, kalau seperti ini artinya ekonomi itu berantakan bukan semata-mata karena real manajemen ekonomi, karena faktor eksternal ya yang akhirnya mengakibatkan ekonomi menjadi amburadul. Karena apa? Pengelola ekonominya ini yang nggak bener. Betul. Gitu? Nah, nggak bener. Negara dianggap perusahaan sendiri. Negara dianggap milik sendiri. Nah, ini menjadi pelajaran bagi bangsa Indonesia ya, yang amat sangat berharga. Ya. Nah, ke depan bagaimana supaya ini tidak terjadi di Indonesia? Nah, kita tidak perlu ya harus mengalami dulu baru membuat sistem metodenya. Jangan kena batunya dulu dong baru kita berubah gitu kan. Sebelum kita benjol gitu, kena batu, kita harus mengambil antisipasinya, memikirkannya. Di sinilah ya kita pengalaman ya kan, kita mencari solusinya ya. Pemerintah sekarang ini ya sudah sedemikian menghadapi situasi krisis ya, sudah cukup bagus ya. Nah, sudah tinggal hal-hal seperti ini analisis untuk ke depan ya. Itu analisis manajemen, analisis ekonomi ya, analisis risiko ya, segala macam itu harus kita sikapi ya, kita carikan formula ya, sistem yang terbaik supaya ini tidak terjadi di Indonesia ya. Ini para politikus ya, para stakeholder dan itu para pejabat-pejabat ya di pemerintahan ya, bisa dimulai ya dari tingkat paling rendah mungkin tingkat camat, bupati itu, gubernur ya, tingkat negara ya, itu seperti itu ya. Itu Mbak Baby ya. Jadi yang berkaitan dengan Sri Lanka ya, ini dan efeknya tentu juga ke Indonesia, ke seluruh dunia. Walaupun mungkin Sri Lanka negara kecil ya, gitu ya. Tetapi kondisi seperti ini akan menimbulkan ya pasti efek walaupun tidak terlalu besar ya, itu relatif ya. Tapi ini pasti ada ya, seperti itu. Oke. Ada lagi terima kasih Mr. M. Ada lagi Mr. M dari saya. Gini mentang-mentang kita waktunya agak banyak ya habis kerja, jadi udah disiapkan ini. Biar makin pinter Mr. M. Iya. Kalian udah siap pertanyaan terus ya. Saya nggak pernah siap apa-apa ini, dibombardir terus. Oke, lanjut ya. Moga-moga masih ada ini. Betul. Tadi mengacu kepada kasus Sri Lanka tadi, peristiwa yang terjadi di Sri Lanka. Kira-kira bagaimana dengan Indonesia? Tadi Mr. Ayam bilang bahwa di Sri Lanka itu bisa jadi ada manajemen pemerintahan yang bilang kurang baik dan segala macam. Akankah mungkin terjadi di Indonesia juga Mr. Ayam? Lalu kira-kira bagaimana sih seharusnya pemerintah itu menghadapi krisis seperti ini agar tidak terjadi lagi di Indonesia? Kurang lebih seperti itu Mr. Ayam. Iya. Jadi Mas Enrico, intinya Anda mau nanya kenapa di Sri Lanka seperti itu, karena tadi itu kan saya sampaikan tentang pemimpinnya ya. Betul. Nah, jadi mungkin yang Anda maksud supaya tidak terjadi di Indonesia. Kriteria bagaimana pemimpin sih? yang seperti apa yang kira-kira ideal bagi Indonesia. Soalnya kan kita kan nggak mau nih sebagai warga Indonesia kita juga mengalami hal yang sama dengan Sri Lanka. Jadi kan kita bercermin. Jadi menurut Mr. M, kriteria presiden kah atau pemerintahan seperti apa sih yang harus kita punya di negara Indonesia ini untuk mencegah itu terjadi? Betul. Di kedepannya. Jadi kalau kita pelajari ya beberapa kasus di dunia ini ya, ini banyak negara yang jatuh itu karena pemimpin, dan banyak juga negara yang sukses karena pemimpin. Depends on the leader, gitu ya. Artinya depends on the leader. Ya, jadi pemimpin ini sangat berarti sekali, ya kan? Nah, Tuhan saja mengirimkan itu manusia untuk menjadi pemimpin yang kita kenal dengan para nabi, benar nggak? Betul. Betul. Nabi kan pemimpin kan? Iya. Benar nggak? Pemimpin para umat beragama. Iya. Nah, jadi di sini Anda mau bicara
tadi itu secara eksplisit bahwa pemimpin itu sebenarnya sangat penting ya. Betul. Ya terhadap suatu kelangsungan kehidupan Bernegara, bernegara, betul. ya berbangsa dan bernegara. Nah, jadi terus bagaimana supaya ini tidak terjadi di Indonesia? Ya kan? Nah, oleh karena itu ya simpel jawabannya. Ya kita harus mencari pemimpin yang benar-benar strong. Iya. Ya, yang benar-benar capable. Ya, yang benar-benar mampu. Yang benar-benar amanah, yang benar-benar jujur, ya, yang benar, yang bisa membawa visioner, ya, ya, dan pemimpin yang mempunyai pengalaman. Nah, jadi kriterianya cukup banyak sekali nih. Nah, ini jadi kalau orang Jawa bilang, ya itu kita melihat dari hal yang paling kecil, bibit, bobot, bebet. Nah, ya kan? Nah, itu kita harus melihat kriteria pemimpin kita, bibitnya kayak apa sih? Oh, orang tuanya ini orang pendidikan, dan gitu kan? Apa kakek neneknya orang-orang hebat, orang pendidikan. Oh, itu kan? Backgroundnya sudah jelas. Nah, karena ini gen, ngerti nggak? Ini gen, penting sekali, genetik, ya, bibit, ya, kemudian bobot. Ya, gimana personal itu kemampuan dia, ya contoh umpamanya dia juga seorang yang cendekiawan, ya kalau dia militer ya dia mungkin mantan perwira tinggi, kalau dia seorang pengusaha ya dia mungkin pengusaha besar, itu dia juga seorang yang visioner, ya. Kemudian dia juga seorang yang bisa memberikan contoh, itu dia seorang yang tegas, ya kan? Dia seorang yang jujur, itu dia seorang yang punya prinsip, itu dia seorang yang humanis, tidak punya rasa dendam, benci dan lain sebagainya, ya kan? Betul. Dia juga orang yang selalu membawa kebaikan, ya kan? Bisa ngayomin, ya ke semua orang, ya kan? Ke semua strata, ya. Bisa mikul dur mendem jero, artinya tidak pernah mengungkit-ungkit masa lalu, ya, tapi fokus ke depan. Jadi kriteria-kriteria banyak sekali ya pemimpin yang harus kita butuhkan seperti itu. Namun orang kan pasti akan ngomong tidak ada manusia di dunia yang sempurna. Betul. Yes, betul. Ya. Tapi setidaknya kita harus mempunyai kriteria calon pemimpin yang seperti itu tadi. Ya, itu juga yang saya sebutkan juga belum semuanya. Ya, tapi andai kata mayoriti, ya, kriteria spesifikasi calon pemimpin ini memenuhi kriteria-kriteria seperti itu tadi, saya rasa bangsa Indonesia salah satu akan menjadi bangsa yang kuat, adidaya. Ya, karena itu tadi all depend on leader. Karena juga kita butuh pemimpin yang dimana tuh mempunyai hubungan baik dengan antar negara, gitu kan ya, Mr. M. Ini salah satu dihormati oleh negara lain. Betul, salah satu spesifikasi ya. Disegani. Nah, ini tambah lagi spesifikasinya. Pemimpin atau orang yang mempunyai networking yang luas, yang diakuin dunia, betul. Ya kan? Ya, sehingga negara-negara dunia melihat, wah ini tokoh ini berkarismatik sekali, gitu. Nah kalau dia yang datang, wah itu apa? Disegani, dipandang, disambut dengan ini. Nah, bangsa Indonesia pun juga melihat bangga kan, kalau mempunyai pemimpin yang mumpuni ya, yang hebat ya, yang benar-benar performanya mantap ya, visioner, pintar segala macam ya, itu kan kita juga bangga kan. Nah karena kita ingat ya sejarah bangsa kita ya. Itu dulu itu banyak pemimpin-pemimpin yang hebat ya, yang melakukan negosiator ya. Dulu kan ada konferensi meja bundar, ya ada persiapan BPUPKI, PPKI itu Pak Karno, Pak Hatta, itu dan ya macam-macam kan. Kamu lebih apa itu ya siapa itu anggota BPUPKI, anggota PPKI itu yang dulu mereka itu ke Belanda, konferensi meja bundar segala macam itu kan luar biasa itu. Jadi ini amat sangat diperlukan ya seorang pemimpin, karena bagaimanapun juga ya nggak usah ngurus negara deh. Ya, kita ada masakan, kue, ada tepung, ada telur, ada terigu, ada gula dan lain sebagainya, ada coklat. Mau jadi kue yang enak, kan tergantung kokinya. Betul. Beda tangan, beda rasa. Beda tangan, beda rasa. Benar enggak? Nah, sementara di Indonesia itu sudah punya semuanya. Ada tepung, terigu, resources coklat, sudah lengkap. Resourcesnya lengkap.
Ya? Tinggal kokinya. Tinggal nih, kokinya. Nah itu gampangannya seperti itu deh. Nah jadi pemimpin itu bisa membawa negara ini melesat menjadi negara maju, dan pemimpin juga bisa membawa negara hancur terpuruk berantakan. Iya, betul. Nah dan sekarang yang baru kita lihat ya Sri Lanka. Itu pemimpinnya dan keluarganya lari ya. Iya, pergi. Ya kalau saya lihat di berita itu di Maladewa katanya. Ya, nggak tahu benar atau enggak itu. Ya kemudian sebelumnya kita lihat Afghanistan itu, dan seterusnya ke belakang ada Suriah, ada Irak, ya udah nyalain sebagainya. Banyak kan, kasusnya. Dan banyak sekali. memang Contoh penting kasusnya. untuk mencari kriteria pemimpin yang terbaik gitu loh. Betul, Apalagi juga betul, salah betul, satunya betul. mungkin pemimpin yang tidak lupa dengan sejarah leluhur dari negara iya, kita. iya. Apalagi negara kita umurnya sudah Iya, cukup iya. panjang, Iya. daerahnya Iya, juga Kita luas. juga jangan lupa dong seperti Iya. yang dibilang Mr. AM tentang BPUPKI, PPKM Betul. kan semua itu adalah tokoh yang membangun bangsa, Iya, yang membantu betul, membangun betul. bangsa Iya, Indonesia. iya, Jadi iya, itu iya. tidak boleh dihapuskan Iya, dari iya, sejarah. iya, 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 Kalau iya. menurut saya nih Mas Erik ya, Gimana ini nih, kan udah mau Mbak Baby? capres nih ini kan udah 2024. pada ribut-ribut itu. Kalau menurut Iya. saya masih lama, masih 1,5 tahun itu. Itu setiap saat itu copras capres, copras capres sampai ke juprus. Itu yang kampanye itu udah fokus aja kerja yang bener dah. Itu. Tapi kan kalau kita melihat nih Capres 2024 kan kita juga tetap harus objektif nih untuk Iya, melihat betul, pemimpin. betul, Kalau betul. saya sih Mas Erik, Gimana ini Mbak Baby? saya nih baru lihat juga berita dan kebetulan beritanya juga satu visi nih dengan saya nih. Gimana itu Mbak? Kalau Capres 2024 ini kalau dari saya sih saya sangat setuju untuk Pak Prabowo yang maju. Karena Pak Prabowo tuh juga salah satu menteri menteri terbaik performanya. Betul, Menteri betul, Pertahanan. betul, Menteri betul. Pertahanan. Dan itu berdasarkan survei Mbak ya. Ini nggak? berdasarkan ada survei dan datanya. sudah ada datanya dan sudah ada datanya. realisasinya. Kalau Mas Erik saya nggak Oh, kalau tahu aku sih sih. Aku sih setuju. Berarti kita satu visi nih Mbak. Oh, iya. Berarti kita satu visi. Kita nih. satu visi, satu Berarti kita visi. satu visi nih. Saya agak sedikit ragu-ragu. Pak Prabowo menteri apa? Pertahanan. Pertahanan, bukan pertanahan. Beda. Karena itu beda. Saya Bingung gini-gini. antara pertahanan dan pertahanan. Saya gini-gini udah tahu. Menteri Pertahanan. Menteri Pertahanan dengan performa yang terbaik nih dari hasil betul, survei. betul. Hasil survei masyarakat Indonesia. Oke, saya akan berbicara secara objektif ya. Iya. Ya, jadi tidak subjektif ya. Oke, kalau host kan boleh-boleh aja. Iya. Kalian punya Kita kan- idola, Iya. siapa yang memenuhi Betul. spesifikasi ini si A si B boleh-boleh aja. Tapi saya mau bicara secara objektif ya. Jadi ke depan ya kita ini masyarakat ya bangsa Indonesia ini harus menjadi masyarakat yang smart. Masyarakat yang pinter, masyarakat yang tajam ya, masyarakat yang bisa melihat ke depan. Ya, visioner. Ya, kira-kira pemimpin dengan kriteria spesifikasi itu tadi yang kita sebutkan banyak sekali, mana sih figur yang paling banyak bisa memenuhi spesifikasi? Iya, betul. Ya, kalau perlu ini para penonton buat checklist tuh. Itu spesifikasinya itu seorang yang dibuat daftarnya Pak ya. berpendidikan, berpengalaman, itu jujur, amanah, tegas, disiplin. Itu ya kalau sipil itu mau pengusaha, kalau dari militer siapa segala macam. Ya itu Iya. punya networking luas di luar Iya. negeri. Iya. Ya punya Betul. prinsip, tanggap dan lain sebagainya ya, punya Iya. pengalaman dan ini silakan aja. Iya. Ya, setiap orang penonton boleh membuat daftar checklist itu. Dan tadi Mbak Baby menyebutkan kalau pilihannya Mbak Baby Pak Prabowo. Iya, karena kan saya kan Menteri melihat Pertahanan. Menteri Pertahanan. Ya, Karena kan Menteri saya melihat Pertahanan. sebagai WNI juga kan, karena Iya. perut saya juga yang akan diurus oleh pemerintah Betul, juga nih ke betul, depannya. Nah, jadi kembali lagi ya pertanyaan dari Mbak Baby dan Mas Enrico ini kan saya rasa conclusionnya ya, Iya. Iya. kesimpulannya. Jadi saya akan secara objektif ya, tadi sudah saya jelaskan ya. Jadi dari spesifikasi yang kita sebutkan tadi, silahkan seluruh rakyat Indonesia kalau perlu membuat checklist itu tadi. Iya. Mana sih figur yang sesuai? Ya, itu silahkan ya, gitu. Nah, saya secara pribadi nih boleh juga kan, ya, namanya Yeah. berpendapat, tapi kan aku objektif. Betul. Betul. Objektif ya. Betul. Ya, jadi saya ini sebaiknya sekarang menurut saya giliran yang dari militer dan yang sudah mempunyai pengalaman. Betul. Pengalaman Ya. itu penting. Ya, pengalaman, baik pengalaman secara nasional, secara regional maupun secara internasional. Ya. Itu.
Kalau saya tadi ditanya, Pak, setuju nggak dengan apa yang disampaikan ya sama Mbak Baby, ya tentang kandidat yang memenuhi spesifikasi itu kriteria. Pak Prabowo? Menurut saya setuju. Ya, saya objektif nih. Ya, saya setuju. Ya, karena saat ini secara pribadi beliau adalah orang yang paling banyak bisa mengisi spesifikasi list yang tadi itu ya Pak ya. List itu tadi. Coba dari sisi mana kita melihat itu kekurangan spesifikasi pemimpin, ya. Yang lain bukannya tidak baik, tapi mungkin kalau mangga itu belum waktunya dimakan. Iya. Masih kecut. Nah, belum matang. Belum matang pohon. Nah, masih perlu proses. Ya, mungkin ya tahun 2029 kali 29 kan? Iya, 29 5 tahun kan? Ya, atau 2034 ya. Seperti itu banyak tokoh-tokoh di Indonesia ya, karena kita melihat ya saat ini beberapa figur-figur itu ya sudah banyak bermunculan ya, kira-kira partai mana ya, berapa orang nanti calonnya segala macam. Saya juga mengamati seperti itu ya, saya setuju ya sampai saat ini. Dan tadi saya baru melihat juga ya berita itu ada satu atau beberapa ya itu lembaga survei ya itu menyatakan survei menteri terbaik. Betul. Dan itu diduduki juga oleh Pak Menhan, Pak Prabowo Bapak Subianto. Prabowo. Pertahanan ya Pak. Menteri Pertahanan. Bukan ya. pertanahan. Menteri Pertahanan ya. Itu objektif loh. Iya. Ya, itu fakta. Ada datanya. Fakta, ada datanya, dan itu pilihan rakyat. Iya. Walaupun diwakilin di survei ya. Ya, tetapi itu pencerminan. Itu ekspresi rakyat. Ya, jadi di sini prinsipnya ya kita ini harus fokus memilih pemimpin yang terbaik ya untuk bangsa ini. Yang kemarin-kemarin itu sudah baik-baik, itu putra-putra terbaik. Yang sekarang Pak Jokowi, Pak SBY ya toh, dan Pak Gus Dur, Bu Mega, ya Pak Habibie, Pak Harto, Pak Karno ya. Itu putra-putra terbaik bangsa. Betul. Dan realitas sampai saat ini negara kita mengalami pertumbuhan terus. Iya. Ya, itu. Nah, masalah ada dinamika di sini itu wajar, tetapi satu hal yang tadi saya sampaikan di depan, setiap negara akan melejit cepat ya bila ketemu pemimpinnya yang hebat. Betul. Ya, banyak contoh kan? Ya, kalian mungkin bisa memberikan contoh ya beberapa negara yang maju, yang mungkin saat ini yang masih berkuasa aja. Ya, contoh mungkin kayak Turki. Betul. Gitu. Siapa Turki? Erdogan, Pak. Erdogan. Itu kan sampai saat ini kan wah dia begitu itu Turki menjadi pemain top dunia itu. Betul. Yang diperhitungkan itu. Jadi kemudian dulu itu 40 tahun yang lalu ya China. Itu, ada Deng Xiaoping. Itu kemudian di mana itu Inggris itu ada Winston Churchill, itu ada Margaret Thatcher itu dulu itu. Jadi banyak sekali kan itu. Jadi setiap negara akan bisa melejit ya bila menemukan pemimpin ya yang benar-benar mempunyai kemampuan, karakter, karisma dan leadership dan manajerial yang hebat serta networking ke seluruh dunia yang diakui. Nah, ini tidak semua negara mempunyai orang seperti itu. Dan tidak semua orang mempunyai kemampuan seperti itu. Dan tidak semua orang mempunyai kemampuan seperti itu. Ya. Betul. Jadi setiap negara sampai saat ini andai kata itu dipilah orang per orang, belum tentu dia mempunyai aset. Ini saya bilang aset ya. Ya, karena koki lebih berharga daripada barang-barang kue itu tadi. Iya, betul. Ya, dengan koki yang baik, dia akan bisa mencari bahan-bahan yang tidak ada yang istilahnya bahan baku yang tidak ada diganti dengan yang lain yang ala kadarnya, tetapi bisa menjadi masakan yang enak. Ya, tetap enak masakannya. Ya. Daripada barang-barang kuenya yang enak-enak ada, tapi kokinya nggak ahli, akhirnya jadi barang yang tidak enak. Itu rasanya nano-nano kan betul. Ya. Padahal bahan-bahan bakunya bagus. Nah, jadi sampai saat ini tidak semua negara itu mempunyai rakyat atau manpower yang mempunyai kaliber. Ya, yang akan menjadi orang yang bisa memelopori bangsa menjadi besar.
Ya kan? Nah, coba kita lihat aja sekarang kita di Indonesia ini. Itu untuk mencari spesifikasi pemimpin seperti itu tadi, kriterianya kita kan hampir minus kan. Coba bingung kita kan. Itu mungkin separuh terpenuhin spesifikasinya, separuh enggak. Tidak, itu apalagi spesifikasi yang sangat strategis. Ya, visioner. Visioner itu artinya dia bisa membayangkan Indonesia itu harus besar seperti apa. Caranya bagaimana. Ya. Kemudian networking. Itu relasi dengan negara-negara besar. Ya, diplomasi dengan negara-negara besar yang figurnya performanya diakui. Ini kan tidak semua orang bisa. Betul. Ya, kita kan tidak bisa ujuk-ujuk menciptakan akses itu ke negara lain. Wah, gua kan itu kan proses panjang. Betul. Itu Dan, kan. Dan juga kayak pemimpin yang visioner tuh juga tetap harus yang terukur ya Pak ya. Jadi nggak hanya cuma ngomong jauh negara ini harus A, B, C, D, tapi juga terukur. Nah, terukur itu bisa dilihat daripada kinerjanya. Betul, performanya bagaimana. Nah, sekarang kita objektif, ya itu tadi yang menilai rakyat kan. Betul, nah, yang menilai rakyat. Ya terukurnya kan. Betul. Nah, siapa yang kerja baik akan menjadi menteri terbaik. Siapa yang kerja kurang baik, ya saya rasa itu kalau di ranking kan ada menteri terburuk berarti kan. Nah, benar nggak, cuma ya karena etis aja nggak disebutin. Mungkin 5 yang terbaik kan yang saya lihat ya. Yang di bawahnya ya siapa yang paling buncit. Nah, gitu aja. Itu kalau menurut saya supaya objektif dibuka. Iya, betul. Itu ranking 1 sampai ranking berapa itu? Ya, menteri transparan 36 aja. atau 34 Betul. itu transparan. Sehingga kita kompetitif gitu loh. Yang merasa jelek ya akan meningkatkan kemampuannya yaitu untuk karena kalau disembunyikan malah nggak bagus itu, malah seneng itu. Wah, gua terjelek tapi nggak disebutin, nggak ada yang tahu. Kan kacau, bener ya? Betul. Akhirnya jeleknya dipelihara terus kan gitu kan, karena nggak ada orang tahu. Justru tidak berbenah diri. Oh ya, ini saya rasa menurut saya kurang objektif menurut saya ya toh. Ya, tapi kan saya kan juga mempunyai analisis reason yang cukup bisa mewadahi ya pendapat-pendapat yang saya sampaikan seperti itu. Jadi ya fan aja kalau tadi disebutkan calon pemimpin ke depan ya yang memenuhi kriteria itu Pak Prabowo Subianto ya. Betul. Itu Pak Menteri Pertahanan Menteri Pertahanan. Saya bicara secara objektif karena saya ditanya ya saya memberikan jawaban secara objektif pula ya. Itu. Betul. Aduh, benar-benar gua terkuras gitu kalau sama kalian. Udah malam, terkuras nih pikiran. 7 malam ini. Iya, habis makan jadi lapar lagi nih. Itu. Dan kalian setiap saat kalian siap-siap itu nanya ini nanya itu. Saya kan nggak ada persiapan sama sekali. Ya udah. Nah, nggak apa-apa. Berarti kan Mr. AM sudah memiliki memang pengalaman yang harus dibagikan ke kita. Yang bisa dibagi. Betul. Saya di samping pengalaman ya. Itu dulu juga pernah ya di militer ya, kemudian di perusahaan dan lain-lain ya. Yang paling penting ini untuk kalian semua ya, itu kita harus banyak kawan. Ya, gitu. Karena banyak kawan, kalian akan banyak ilmu yang didapat. Iya. Betul. Akan setuju, banyak wawasan yang didapat. Betul. Ya, itu 1000 kawan terlalu sedikit, 1 musuh terlalu banyak. Ya, dan banyak kawan banyak rezeki. Amin. Amin. Loh, kan begitu kan? Betul, Pak. Kita kalau banyak kawan banyak rezeki kan. Kita baru sedih-sedih di rumah karena banyak kawan lewat. Jadi happy. Tin. Kok kamu sedih, Des? Iya, ini Pak Cekli tanggal tua. Oh, sini, gua kasih duit. Traktir makan, namanya banyak kawan kan? Betul. Kalau kita nggak banyak kawan kan nggak ada yang nyamperin kan gitu. Iya. Sendiri termenung-menung kan kacau juga. Nggak ada yang peduli. Nggak ada yang peduli kan? Ya. Saya rasa itu ya, Oke. Mbak Baik, siapa? Mr. AM. Baby ya, sama Mas Erik ya. Ini kita soalnya udah lama nih, udah lumayan lama nih. Udah lumayan lama. Ya, Dan kita juga waktunya pulang dan kita akan melanjutkan lagi untuk episode selanjutnya. Nanti tunggu aja. Jadi ditunggu aja. Oke. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Ya. Jangan lupa untuk nyalain notifikasi dan Comment, share dan share. like. Subscribe, Oke? jangan lupa subscribe. Ya. Oke guys, semoga selalu sehat ya dan tetap semangat. Salam Solusi. Solusi.